setelah ini, nah, gimana kalau mental health plus romantic relationships and friends? Sebenarnya kita ini untuk sharingnya adalah dari Anonymous. Jadi ini surat dari Anonymous yang akan dibacakan oleh Evelyn. Silakan Evelyn. By the way, Ya, ini bukan ini Evelyn. Anonymous ya Oke. guys. Jadi bukan gue guys. Kalau gue baca ini bukan gue guys. Ini Anonymous. Tidak tahu siapa. Oke, jadi mari kita mulai. Pertama kali gue masuk SMP, itu pengalaman yang benar-benar membangunkan bagi gue. Saat itu ada banyak hal yang terjadi di saat yang bersamaan dan mental gue cukup kena. Apalagi waktu itu sifat gue nggak terlalu disukain sama kelas. A lot of people didn't like me and I knew that. Dan gue kena imbasnya banget. SD dan SMP itu dua dunia yang beda. Gue banyak nangis dan introspeksi diri. Di mana letak salah gue? Kok bisa orang-orang gak suka sama gue? Bahkan teman-teman gue sendiri gak suka sama gue. And I know that waktu gue menemukan kata-kata benci terhadap gue. Mereka sih bilangnya gue udah berubah, dan bodohnya gue percaya. Dan lebih bodohnya lagi, for social recognition, gue stuck dalam satu circle itu selama 3 tahun gue di SMP. Bisa dibilang gue ada di toxic relationship sama teman-teman gue. Gue selalu memaksakan diri untuk memenuhi standar mereka, padahal manusia kan istilahnya nggak pernah puas. So after so much courage, I finally left them. Dan dari sini gue baru sadar, ternyata salah satu faktor kenapa gue nggak bisa punya mental yang sehat karena masalah ini. But overall, I was glad that I could get out it, even if it took all my middle school life. Gue banyak belajar dari sini. And there was another thing, teman sebangku gue dari awal kelas 7. Dia salah satu orang yang baik sama gue, walaupun yang lain benci sama gue. Dia adalah sosok yang bisa gue ajak ngomong dan yang mau menanggapi cerita-cerita gue. Tapi what's funny is that we barely talk casually at school, kecuali kalau ada tugas dan di chat. I grew to have a crush. Dia orangnya baik banget. Dia suka sapa nyokap gue kalau kita lewat waktu pembagian rapor. Dia suka make small talks with me. Dia juga semakin lama semakin aktif di OSIS. Jadi orang yang sosial banget dan juga sosok yang ramah. And become unrequited relationship. Gue menjadi kesekian orang yang menyukai dia. And it was affecting my thoughts. Kadang-kadang gue ngerasa buang-buang waktu gue hanya untuk dia. And it was making me tired. Gue berasa kayak naik roller coaster. And ever since I left middle school, there was the pandemic. Gue semakin jauh sama dia, dan gue sadar selama ini hubungan yang kita punya juga biasa-biasa aja. Gak ada yang spesial. And after the realization, gue juga perlahan menghilangkan perasaan gue sama dia. Dengan hilangnya perasaan itu, gue mengurangi rasa beban dalam otak gue. Gue juga sadar bahwa di masa-masa SMA ini, menurut gue terlibat dalam hubungan romantis itu bisa jadi hal yang baik, tapi untuk gue lebih suka menjadi support system sendiri daripada bergantung sama orang lain. And I was able to establish healthy relationship with others. So with that experience, I was able to be more independent and become who I am today. Sekian dari surat yang ada di Anonymous. Tepuk tangan untuk semua. Oke, lanjut guys. Oke, berarti dari sharing itu kita mau ucapin lagi terima kasih kepada Argi dan kepada Ina dan kepada si Anonymous yang sudah memberi kita kisah sangat berwarna untuk bisa di-sharing hari ini. Baik, sekarang kita akan lanjut lagi. Nah, kita udah dengar semuanya. Sekarang kesimpulannya lah ya. Banyak orang sekarang ini tuh kayak goals oriented banget gitu loh. Tidak sedikit dari kita semua memikirkan masa depan dan memiliki kekhawatiran karena saingan yang terus meningkat gitu. We are all too stressing about the future. Padahal kita bisa menikmati proses kita saat ini. Tuhan tuh pasti selalu ada memberikan jalan kepada orang yang berusaha. So dubbing your worth and efforts, sama aja kita memberikan beban pada kesehatan mental kita. Jadi hal yang sebaiknya dilakukan bila kita sedang merasa terbebani dengan banyak masalah, ya paling gampangnya membagikannya dengan orang lain atau melakukan hal yang kita sukai. Tuhan selalu tahu saat kita sedang menghadapi masalah. Jadi kita curhat aja ke dia gitu. Dia tuh pasti memberikan kita tangan-tangan penolong dari orang-orang di sekitar kita. Cuman mungkin sometimes kita nggak sadar aja kalau kita ditolong sama Tuhan tapi lewat orang lain gitu.
Dan untuk menambah, kita harus tahu lagi bahwa Tuhan itu bukan hanya saat di doa. Tuhan ada di sekitar orang-orang sekitar kita, dan juga kita seek for help from other people. Jangan takut untuk percaya bahwa Tuhan itu ada di mereka. Baik, sekarang kita akan menutupi acara dengan doa penutup. Nah, untuk menutup biro kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Tuhan. Terima kasih karena tangan-Mu sudah membimbing kami semua sampai ke penghujung acara biro pada hari ini. Kami telah mendapatkan sedikit banyaknya pengetahuan dan pandangan mengenai mental health. Kami berharap semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kami untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Kami juga mohon berkat dan penyertaan-Mu untuk orang-orang yang sedang bermasalah dengan mentalnya, ataupun yang harus berjuang untuk sembuh dari mental illness yang diderita. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, fisik maupun mental, untuk bisa melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Doa dan permohonan ini kami hantarkan ke hadirat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Pujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat bumu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santa Ursula, doakanlah kami. Santa Angela, doakanlah kami. Santo dan Santa Pelindung kami, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, untuk menutup acara kita pada hari ini, kita mendengarkan lagu dulu ya. Nah, tapi karena lagu ini agak campur-campur nih bahasanya, mungkin bagi kalian yang belum bisa terlalu nangkep artinya dari subtitle, gue mau jelasin dikit nih arti lagunya. Jadi basically ini judulnya itu Child, itu tuh kayak tentang inner child kita yang berusaha fit into the adult world. Jadi kayak kita tuh selalu diberi tuntutan, selalu diberi tekanan, selalu diberi banyak hal yang menekankan inner child kita ini, dan kayak perasaan-perasaan yang muncul tuh diekspresikan melalui lagu ini. Ya udah, tanpa kita tunggu lagi, ayo kita setel lagunya. Nah, kita udah mencapai penghujung acara kita pada hari ini, guys. Nggak kerasa ya. Makasih udah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan kami mohon maaf bila ada kata-kata kita yang kurang berkenan. Have a great day.